Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laudem Madriga dengan NIM 1124007. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil tugas eh, UAS saya yang berjudul dengan klasifikasi kesuburan tanah dengan menggunakan algoritma gradient boosted tree dan teknik SMOD untuk mengatasi data imbalance. Jadi, langsung saja slide selanjutnya. Jadi, mengapa topik ini penting di lapangan untuk mengetahui unsur hara tanah seperti nitrogen, fosfor, kalium, dan keasaman tanah atau pH, petani harus bergantung pada uji coba secara lab kimiawi yang biasanya sangat mahal dan sangat lambat. Eh, Kita butuh solusi konvensional cerdas, namun saat ini kita menggunakan data natural dari alam. Eh, Kita berhadapan dengan problem teoritis yang disebut majority class bias atau imbalance data. Selanjutnya, ancaman imbalance data. Sini ancaman majority class bias ini eh, karena dia algoritma yang standar rentan buta terhadap kelas minoritas atau biasanya itu pada setting saya dapat itu tanah yang sangat subur itu sangat banyak, minoritasnya sangat subur, namanya sangat sedikit karena didominasi oleh data kelas mayoritas tanah subur biasa, jadi yang hanya biasa subur, tidak baik atau buruknya biasa saja. Untuk mengatasi ini saya membuat solusi pendekatan, satu pendekatan data level sintetis dengan sintetis data dengan menggunakan metode SMOD, eh, yaitu synthetic minority oversampling technique. Jadi saya akan menciptakan data sintetis pada kelas minoritas. Jadi kelas minoritas ini akan ditambahkan data sintetis dengan dengan sesuai jumlah data paling data kelas paling terbanyak. Selanjutnya pendekatan algoritma level. Jadi penerapan assembly learning menggunakan gradient boosted trees secara iteratif dengan 150 trees untuk akurasi tinggi. Selanjutnya validasi model. Jadi saya menggunakan pencegahan data liquid dengan menginjeksi smooth. Smooth ini diisolasi secara ketat hanya di dalam siklus training menggunakan 10 volt CV. Selanjutnya arsitektur dan atribut dataset. Jadi total sampel numerik yang saya dapat atau dataset yang saya dapat itu dari Google ada 880. Ini adalah aslinya. Terdiri dari 12 fitur dan satu kelas, satu target. Jadi 12 fitur itu ada hara makro yang berisi nitrogen, fosfor, kalium, sulfur, dan hara mikro dan kimia yang berisi seng, besi, tembaga, mangan, dan boron. Ada juga indikator fisik seperti keasaman, konduktivitas listrik, dan karbon organik. Untuk targetnya itu ada tiga kelas, yaitu kelas subur, kelas kurang subur, dan kelas sangat subur. Eh, Kelas subur dan kelas kurang subur sampelnya berseimbang, ada 400 lebih sampel yang sangat eh, berbeda dengan kelas sangat subur. Yang ini adalah sangat sedikit minoritas ekstrim yang dataset yang sudah itu hanya terdapat 39 sampel. Selanjutnya saya akan menggunakan pipeline knowledge discovery in database. Jadi data processing pertama saya akan melakukan normalisasi atribut numerik pada dataset. Selanjutnya saya akan melakukan data partitioning, pemisahan data melalui 10 volt cross validation. Selanjutnya oversampling, injeksi smooth pada data training. Dan keempat, model evaluation, pelatihan gradient boosted tree, dan pengujian pada set data. Untuk pembuatannya saya lakukan di sini di di RapidMiner atau sekarang disebut Adler AI Studio. Jadi di sini pertama saya akan merot datanya. Sini datanya sambil dari folder nama dataset itu dataset satu CV dari memang nama templatenya. Selanjutnya saya akan ubah jadi numerical ke polynomial, dan sini saya akan melanjutkan sini pengubahan atau uh,
apa namanya, kita eh, setting labelnya itu output. Selanjutnya di sini ada normalized. Jadi semua ini atribut-atributnya yang ada 12 target fitur ini saya lakukan normalisasi, dan selanjutnya di optimize parameter sini eh, sini saya lakukan edit parameter, ada namanya gradient industry. Lanjutkan grade-nya itu minimal 50, max 180. Step 2 ada learning rate juga 0,1, max-nya 0,2, stepnya 2. Dan gradient trace boosted maksimal depth-nya itu 3, min-nya 3, max-nya 10. Di sini juga ada di validation, ada terbagi dua, ada training dan testing. Di yang saya bilang tadi, smooth itu saya batasinya di training. Jadi data yang di smooth hanya data yang digunakan training, sedangkan data testing itu data yang asli yang saya ambil dari dataset tanpa ada smooth atau semacamnya. Di sini juga ada penggunaan gradient boosting, ada number of trees 50 semacamnya. Di sini saya menggunakan prototype performance untuk menghasilkan sebuah performance. Langsung saja untuk hasilnya dia performanya sendiri uh, seperti bisa lihat bahwa akurasinya 89 koma berapa persen, mendekati 90% lah. Jadi ini hasil prediksinya. Untuk ada juga di sini sebenarnya saya menggunakan sebuah kode bernama execute Python. Di sini kodenya itu akan menghasilkan sebuah gambar. Jadi gambarnya itu bisa lihat ada mana sih, eh kita jadi ano sini aja. Sini ada gambar yang dihasilkan, mana gambarnya. Ini distribusi dataset. Ini gambar yang dihasilkan oleh Smart itu correlation matrix dan confusion matrixnya bersama lah. Dan di sini juga akurasinya sama 89%. Uh, itu sudah sampai di kita didemukan, saya demukan sampai di hasilnya. Selanjutnya saya akan bahas lagi. Di sini yang saya bilang tadi ada coefficient matrix. Coefficient matrix sendiri dia di bagian kelas 0 dia prediksinya 380 benar. Di kelas 1 dia prediksinya 380 juga. Sedangkan kelas 2 yang seperti saya bilang tadi ini masih sangat rendah, walaupun kita menggunakan metode smooth dan sebagainya, tetap dia yang prediksinya itu 2, kelas 2 itu 26 benar, 10 13 salah. Jadi overall akurasi itu 99 89%. Salah sini seharusnya 89,3%. Jadi model gradient boosting ini digunakan dengan smart lebih sangat efektif mengatasi bias data tanpa mengalami kebocoran informasi. Jadi model yang saya hasilkan itu sudah dilakukan smart dan semacamnya dan menghasilkan akurasi yang cukup tinggi yaitu 89%, walaupun ada di data kelas minoritas itu masih sangat rendah prediksi klasifikasinya. Saya kira sudah cukup dari saya. Lebih kurangnya maafkan, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.